Pas waktu pemakaman, karena memang kebetulan saya ngebantu dari mulai keluar rumah, terusan sampai ke makam, pas mau jenazah masuk ke liang lahat, begitu kan seperti biasa saya suka bantu gitu. Pas saat mau dikuburkan memang kresek kuning itu ada dikasihkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indra. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Zainal di Indra Zainal Channel. Sahabat Indra, masalah kresek kuning masih ramai diperbincangkan. Kresek kuning. Channel luruskan, terus membahas tentang kresek kuning. Ada apa dengan kresek kuning? Nah, kebetulan banyak komen di YouTube saya bahwa Kades, kamu jangan pura-pura bahwa kresek kuning itu ada. Bukan pura-pura, betul saya tidak tahu bahwa ada kresek kuning yang dimasukkan. Walaupun saya waktu itu ada di atas pekuburan Ibu Tuti. Nah, hari ini sahabat, saya sudah bertemu dengan Mang Wawan, paman saya sendiri dan termasuk juga keluarga dari korban Ibu Tuti. Pak Wawan ini adalah adik kandung dari Pak Mumu, suaminya Walidis. Nah, karena di foto itu, di video itu terlihat Mang Wawan yang memasukkan, mari kita tanya, apakah Mang Wawan tahu atau tidak isi kresek tersebut. Selamat pagi, Mang. Selamat pagi. Terima kasih, Mang. Wayana lagi beres-beres rumah, saya ganggu supaya netizen tidak penasaran. Ada apa dengan kresek kuning? Gitu. Kemarin saya sudah tanya ke yang menggali kubur, mereka tetap bilang tidak tahu. Masa kita harus maksa? Makanya sekarang juga akan saya tanya ke Mang Wawan, karena di video itu Amang yang pegang kresek kuning. Nah, ini Mang, ketika itu Amang masih ingat gak? Coba. Mang, kresek kuning itu ada, dikasihkan ke saya. Terus saya kasih ke penggali kubur yang kebetulan petugas yang ada di dalam kubur itu, kalau nggak salah ada 4 orang. Tapi yang 4 orang ini dua yang saya hafal itu, satu Bapak Haji Osad, yang kedua Bapak Haji Hen. Terusan saya kasih ke yang paling ujung. Pak Mamat kalau nggak salah. Nggak tahu Pak Mamat, karena memang kan masa pandemi, karena memang masker, tapi kalau dibuka masker saya hafal. Bisa ingat gitu. Pak Mamat itu saya lihat. Pak Mamat. Tanya juga Pak Mamat. Nah, saya cuman dikasih di belakang karena memang kan saya fokus ke bawah untuk merapihkan jenazah gitu kan, supaya rapih lah dalam penguburan. Terusan dari belakang itu ada yang ngasih kresek warna kuning, betul saya itu yang ngasih ke situ. Nah, setelah itu antara dikuburkan dan tidak, saya tidak tahu karena memang fokus pada saat untuk penggarukan tanah untuk dimasukkan ke dalam kubur. Habis itu saya nggak tahu lagi gitu. Jadi adapun yang ada di dalam kresek warna kuning itu apa, saya tidak tahu intinya gitu. Jadi Mang Wawan juga tidak tahu bahwa kresek kuning itu dikasih oleh siapa di belakang? Tidak tahu, karena memang kan lagi banyak orang. Terima aja. Lagi banyak orang, kalau tidak salah ada posisi saya mah terus terang aja, kalau lihat dari ini mah banyak orang, kiri, kanan, depan, belakang banyak. Terusan pas ini tolong di iniin ya, saya ambil tanpa menoleh ke belakang, itu siapa aja tolong dimasukin ya saya kasih. Tapi antara dimasukkan dan tidak saya tidak tahu, gitu aja. Tapi begini, jadi banyak yang mengira-ngira gitu bahwa kresek kuning itu adalah mungkin bisa jadi bukti yang ada di dalam proses waktu autopsi gitu, bukti atau. Tapi saya yakin kalau bukti itu polisi sudah mengamankan. Dan saya tanya waktu itu ke supir ambulan juga tidak ada yang dibawa. Ya Gus, tidak ada yang dibawa kan, semuanya. Jadi datang jenazah ke sini itu sudah kain kafan sudah dimandikan di sana. Jadi biasanya kan kalau di kita itu ketika ada yang meninggal
Kalau bahasa Sunda mah baju pagegeuleuh. Ini saya yang jelas Mang Wawan juga tidak tahu isi kresek kuning itu kan. Nggak tahu, jadi setahu saya pada saat penguburan itu yang warna kresek kuning itu isinya apa, asumsi saya kan pastilah yang tadi disampaikan sama Pak Lurah gitu, pastilah pagegeuleuh dan yang lain sebagainya nah gitunya. Tapi saya mah terus terang saja, karena memang kita juga tidak tahu pada saat penguburan itu ada yang ngasih, entah itu siapa di belakang, karena memang saya juga tidak menengok ke belakang. Ini tolong diiniin ya, makanya saya kasih ke petugas penguburan yang ada di dalam kubur itu, yang 4 orang itu. Adapun isinya mau apa saya nggak tahu gitu, cuman saya kasih. Setelah itu langsung penguburan. Nah, di situ mah udah aja saya nggak tahu. Itu sahabat keterangan dari Mang Wawan. Jadi mohon diingat bahwa keterangan-keterangan ini tidak ada rekayasa dan tidak ada unsur bohongnya. Jadi apa yang mereka jelaskan itu sesuai dengan pengetahuan mereka, karena ini menyangkut masalah kesaksian. Mereka pasti tidak akan berbohong. Terus tukang kubur juga, penggali kubur, kalau sudah tidak tahu ya sudah tidak tahu, masa saya harus paksa-paksa. Kemudian apa untungnya saya harus tukang gali kubur harus suruh ngebohong? Tidak, karena ini urusannya dengan hukum. Nah, jadi sahabat Indra, tolong ini dicerna, dan saya mohon kepada channel Luruskan, jangan seperti membuat propaganda. Dulu channel Luruskan ini kemarin-kemarin masih menganggap bahwa Banpol itu rekayasa Yoris dan Danu, fotonya bohong. Padahal itu sudah benar, Banpol itu ada. Banpol itu ada kan, di keterangan saya juga sudah di-upload. Jadi saudara kalau mau mengawal kasus ini tolong yang benar lah. Jadi jangan sampai dibalikan fakta. Saya YouTuber, Anda bukan yang ngomong fakta, bukan begitu. Justru saya ini berkata seperti ini sesuai dengan fakta yang saya tahu di lapangan. Jadi kebanyakan YouTuber ini hanya comot sana comot sini tanpa dari sumber yang jelas. Itulah sahabat. Coba kesan dan pesan dari Mang Wawan ini setelah ribut kresek kuning ini. Kalau pesan dan pesan dari saya mah cuman seginilah. Ini kasus kan udah lama, 2 tahun. Saya itu walaupun bagian dari keluarga korban, ya setidaknya kan Wali Lis itu kakak ipar saya, terusan suaminya kakak saya gitu. Jadi kalau misalkan dari urutan keluarga mah dari pihak Wali Lis, Teh Nung itu bungsu, dari pihak Amomo juga saya bungsu. Kasihan. Bahkan saya itu suka mengingatkan kepada kakak saya bahkan dari mulai awal. Intinya beginilah, dari mulai awal itu saya masih ingat betul apa yang saya sampaikan kepada kakak saya. Urus jenazah dengan baik, karena memang yang suka beraninya itu kan ke kakak saya, ke Amumu. Ya, Wanung itu. Jadi dari kejadian ini semuanya kan kena imbasnya lah, arti kata kena imbasnya, rame gitu kan, kesana kemari, yang padahal segala sesuatunya ini kan sudah diurus sama pihak yang berwajib, yang memang lebih berwenang. Jadi kalau misalkan ada yang lain-lain lah, jangan sampai melebar lah. Mudah-mudahan dengan apa yang sekarang sudah barangkali sudah mulai ada titik terang dan yang lain sebagainya, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Dari pihak keluarga mah yang penting mah kasus inilah mudah-mudahan cepat terungkap, siapapun pelakunya, mau si A, mau si B, mau si C, silahkan. Kita mah tidak hanya sebatas menduga-duga, pada saat nanti sudah ketemu kan akan diputuskan sama pihak yang berwenang. Itu sajalah dari saya mah, mudah-mudahan dengan kejadian ini minimal lah dari pihak keluarga, kasihan lah kakak saya udah berapa tahun atau udah sama, panggil lah sama ini, panggil sama itu, belum yang banyak lagi, kasihan gitu. Mudah-mudahan cepat selesai, itu aja lah. Ya, terima kasih Mang Wawan. Nah, itulah pesan dan pesan dari
Mang Wawan sebagai bagian dari pihak keluarga juga, dan saya mohon kepada sahabat semua, para netizen, warganet, tolong jangan terlalu percaya terhadap hal-hal yang mungkin akan membawa opini lain lagi, karena tersangka sudah ada dan sudah mengakui. Kita tinggal tunggu saja pembuktian dari penyidik yang lebih jelasnya lagi. Nah, itu jadi tidak usah kemana-kemana gitu ya. Terima kasih sahabat Indra, pantau terus channel saya, nanti akan saya terus tanya orang-orang yang tahu tentang kresek kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.